Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi katsiro, wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahuddin, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah, shadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina 'idal adha ba'da yaumi arafah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul malikul azimil akbar, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina adhaba anhumur rijsa wa tahhar. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, di pagi hari yang penuh barokah ini kita berkumpul untuk melaksanakan salat Idul Adha. Baru saja kita laksanakan ruku dan sujud sebagai manifestasi perasaan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita agungkan namanya, kita gemakan takbir dan tahmid sebagai pernyataan dan pengakuan atas keagungan Allah. Takbir yang kita ucapkan bukanlah sekedar gerakan bibir tanpa arti, tetapi merupakan pengakuan dalam hati yang menyentuh dan menggetarkan jiwa manusia yang beriman. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, tiada yang patut disembah kecuali Allah. Karena itu melalui mimbar ini kami mengajak kepada diri saya sendiri dan juga kepada hadirin sekalian, marilah tundukkan hati dan jiwa kita di hadapan Allah yang Maha Besar. Campakkan jauh-jauh sifat keangkuhan dan kecongkakan yang dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab apapun kebesaran yang kita sandang, kita kecil di hadapan Allah. Betapapun perkasanya kita masih lemah di hadapan Allah yang Maha Kuat. Betapapun kita hebat kekuasaan dan pengaruhnya, kita tidak berdaya dalam genggaman Allah yang Maha Kuasa atas segala-galanya. Hadirin jamaah Idul Adha yang berbahagia, Idul Adha dikenal dengan sebutan Hari Raya Haji, di mana kaum muslimin sedang menunaikan haji yang utama, yaitu wukuf di Arafah. Mereka semua memakai pakaian serba putih, tidak berjahit, yang disebut pakaian ihram, melambangkan persamaan akidah dan pandangan hidup, mempunyai tatanan nilai, yaitu nilai persamaan dalam segala segi bidang kehidupan. Tidak dapat dibedakan antara mereka, semuanya merasa sederajat, sama-sama mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Perkasa, sambil bersama-sama membaca kalimah talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Di samping Idul Adha dinamakan Hari Raya Haji, ia juga dinamakan Idul Kurban karena merupakan hari raya yang menekankan pada arti berkurban. Kurban itu sendiri artinya dekat,
sehingga kurban ialah menyembelih hewan ternak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada fuqara wal masakin. Masalah pengorbanan dalam sejarah kita diingatkan pada beberapa peristiwa yang menimpa Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya Ismail dan Siti Hajar. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempatkan istrinya Hajar bersama Nabi Ismail putranya yang saat itu masih menyusu, mereka ditempatkan di suatu lembah yang tandus, gersang, tidak tumbuh sebatang pohon pun. Lembah itu demikian sunyi, sepi, tidak ada penghuni satupun. Nabi Ibrahim sendiri tidak tahu apa maksud sebenarnya perintah Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh menempatkan istri dan putranya yang masih bayi itu di tempat suatu yang asing di sebelah utara, kurang lebih 1.600 km dari negaranya sendiri, Palestina. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam maupun istrinya Hajar menerima perintah itu dengan ikhlas dan penuh tawakal. Seperti diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa tatkala Siti Hajar kehabisan air minum hingga tidak bisa memberikan susunya kepada putranya Nabi Ismail, beliau mencari air ke sana kemari sambil lari-lari kecil antara bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Tiba-tiba Allah mengutus malaikat Jibril membukakan mata air Zam-Zam untuk mengucur, sehingga Siti Hajar dan Nabi Ismail memperoleh sumber kehidupan. Lembah yang dulunya gersang itu mempunyai persediaan air yang melimpah. Datanglah manusia dari berbagai pelosok, terutama para pedagang, ke tempat Siti Hajar dan Nabi Ismail untuk membeli air. Datanglah rezeki dari berbagai penjuru dan makmurlah tempat sekitarnya. Akhirnya lembah itu hingga saat ini terkenal dengan kota Makkatul Mukarramah, sebuah kota yang aman dan makmur berkat doa Nabi Ibrahim dan berkat kecakapan seorang perempuan, seorang ibu dalam mengelola kota dan masyarakat. Kota Mekah yang aman dan makmur dilukiskan oleh Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman, sentosa, dan berikanlah rizki berupa buah-buahan dan lain-lainnya kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kiamat. Hadirin jamaah Idul Adha yang berbahagia, dari ayat tersebut kita memperoleh bukti yang jelas bahwa kota Mekah hingga saat ini memiliki kemakmuran yang melimpah. Jamaah haji dari seluruh penjuru dunia memperoleh fasilitas yang cukup selama melakukan ibadah haji maupun umrah. Hal itu membuktikan tingkat kemakmuran yang modern dalam tata pemerintahan dan ekonomi serta keamanan dan hukum sebagai faktor utama kemakmuran yang mengagumkan. Yang semua itu menjadi dalil bahwa doa Nabi Ibrahim diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kemakmuran tidak hanya dinikmati oleh orang Islam saja. Orang-orang yang tidak beragama Islam pun ikut menikmati. Dalam firman-Nya Allah menyebutkan qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan tsumma atarruhu ila azabin nar wa bi'sal masir. Allah berfirman, dan kepada orang kafir pun aku berikan kesenangan sementara, kemudian nanti aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itu pun seburuk-buruk tempat kembali. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, Idul Adha yang kita peringati saat ini dinamai juga Idul Nahr, artinya hari cara memotong kurban binatang ternak.
Sejarahnya adalah bermula dari ujian paling berat yang menimpa Nabiullah Ibrahim, disebabkan kesabaran dan ketabahan Ibrahim dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan. Allah memberinya sebuah anugerah, sebuah kehormatan, gelar Khalilullah, kekasih Allah. Setelah mendapatkan gelar Al-Khalil, malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Allah, ya Tuhanku, mengapa Engkau menjadikan Ibrahim sebagai Khalilullah, padahal ia disibukkan oleh urusan kekayaannya dan keluarganya?" Allah pun berfirman, "Engkau jangan menilai hambaku Ibrahim ini dengan ukuran lahiriah. Tengoklah isi hati Ibrahim dan amal baktinya." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan para malaikat menguji keimanan serta ketakwaan Nabi Ibrahim. Ternyata kekayaan dan keluarganya dan tidak membuatnya lalai dalam taatnya kepada Allah. Dalam kitab Mishkatul Anwar disebutkan bahwa konon Nabi Ibrahim memiliki kekayaan 1000 ekor domba, 300 ekor lembu, 100 ekor unta. Sedang riwayat lain menyebutkan bahwa kekayaan Nabi Ibrahim mencapai 12.000 ekor ternak. Suatu jumlah yang menurut orang di zamannya adalah tergolong miliuner. Ketika pada satu hari Ibrahim ditanya oleh seseorang, "Milik siapakah ternak sebanyak ini?" Maka dijawab oleh Ibrahim, "Ini semua kepunyaan Allah, tapi saat ini masih menjadi milikku. Sewaktu-waktu bila Allah menghendaki, aku serahkan semuanya. Jangankan cuma ternak, bila Allah meminta anak kesayanganku, niscaya akan aku serahkan juga." Dalam Ibnu Katsir disebutkan bahwa pernyataan Nabi Ibrahim itulah yang kemudian dijadikan bahan ujian, yaitu Allah menguji iman dan takwa Nabi Ibrahim melalui mimpinya yang hak, agar ia mengorbankan putranya yang kala itu masih berusia 7 tahun. Anak yang rupawan, sehat lagi cekatan ini, supaya dikorbankan dan disembelih dengan menggunakan tangannya sendiri. Sungguh sangat mengerikan. Peristiwa itu dinyatakan dalam Al-Quran, dalam surah As-Saffat ayat 102. "Qala ya bunayya inni ara fil manami anni arbahuka fanzur madza tara." Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. "Wahai anakku," demikian Ibrahim berkata kepada Ismail, "aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu ya Ismail anakku." Ismail menjawab, "Wahai ayahandaku, kerjakanlah, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar." Ketika keduanya siap untuk melaksanakan perintah Allah, datanglah iblis menggoda sang ayah, sang ibu dan sang anak silih berganti. Akan tetapi Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Nabi Ismail tidak goyah oleh bujuk rayuan iblis yang menggoda agar membatalkan niatnya. Bahkan Siti Hajar pun mengatakan, "Jika memang benar ini perintah Allah, wahai kakandaku Ibrahim, aku pun siap untuk disembelih sebagai gantinya Ismail." Mereka melempar iblis dengan batu, mengusirnya pergi, dan iblis pun lari terbirit-birit. Dan ini kemudian menjadi salah satu rangkaian ibadah haji yang kemudian dikenal dengan melempar jumrah, Jumratul Ula, Jumratul Wusta dan Jumratul Aqabah yang dilaksanakan di Mina. Hadirin jamaah Idul Adha yang berbahagia, setelah sampai di suatu tempat dalam keadaan tenang, Ismail berkata kepada ayahnya, "Ayah, kuharap kaki dan tanganku diikat supaya aku tidak dapat bergerak leluasa sehingga menyusahkan ayah. Hadapkan mukaku ke tanah supaya tidak melihatnya, sebab kalau ayah melihat nanti akan merasa kasihan.
lepaskan bajuku ayah, agar tidak terkena darah yang nantinya menimbulkan kenangan yang menyedihkan. Asahlah tajam-tajam pisaunya ayah, agar penyembelian berjalan singkat, sebab sakaratul maut itu dahsyat sekali. Berikan bajuku kepada ibu untuk kenang-kenangan, serta sampaikan salamku kepadanya supaya dia tetap sabar. Saya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan cerita bagaimana ayah mengikat tanganku. Jangan izinkan anak-anak sebayaku datang ke rumah, agar kesedihan ibu tidak terulang kembali. Dan apabila ayah melihat anak-anak sebayaku, janganlah terlampau jauh untuk diperhatikan, nanti ayah akan bersedih. Nabi Ibrahim pun menjawab apa yang diminta anaknya. Baiklah anakku, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolongmu. Setelah Ismail putra tercinta ditelentangkan di atas sebuah batu dan pisau pun diletakkan di atas lehernya, Ibrahim pun menyembelih dengan menekan pisau itu kuat-kuat. Namun apa yang terjadi, pisau itu tidak mempan, bahkan tidak ada yang tergores pun. Pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan dinding yang menghalangi pandangan malaikat di langit dan di bumi. Mereka tunduk dan sujud kepada Allah, takjub menyaksikan keduanya. Lihatlah hambaku itu, para malaikat, mereka rela dan senang hati menyembelih anaknya sendiri dengan pisau, karena semata-mata untuk memperoleh keridhaanku. Sementara itu Ismail pun berkata, wahai ayah, bukalah ikatan kaki dan tanganku, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihatku dalam keadaan terpaksa, dan letakkan pisau itu di leherku, supaya malaikat menyaksikan putra Khalilullah Ibrahim taat dan patuh pada perintahnya. Ibrahim pun mengabulkannya, lantas membuka ikatan dan menekan pisau itu ke lehernya kuat-kuat. Namun lehernya pun tidak apa-apa, bahkan bila ditekan, pisau itu berbalik, yang tajam berada di bagian atas, yang tumpul di bawah. Ibrahim mencoba memotongkan pisau itu ke sebuah batu. Ternyata batu yang keras itu terbelah. Hai pisau, engkau sanggup membelah batu, tapi kenapa tidak sanggup memotong leher anakku? Kata Ibrahim. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pisau itu menjawab, Anda katakan potonglah, tapi Allah mengatakan kepadaku jangan potong. Mana mungkin aku memenuhi perintahmu, wahai Ibrahim, jika akibatnya akan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pada itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Jibril untuk mengambil seekor gibas dari surga sebagai gantinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berseru dengan firman-Nya, menyuruh menghentikan perbuatannya. Tidak usah diteruskan pengorbanan terhadap anaknya. Allah telah meridhoi ayah dan anak, memasrahkan tawakal mereka. Sebagai imbalan keikhlasan mereka, Allah mencukupkan dengan penyembelihan seekor kambing sebagai kurban. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 107 sampai 110. Wa fadainahu bidhibhin azim wa tarakna alaihi fil akhirin. Salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada Nabi Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Menyaksikan tragedi penyembelihan yang tidak ada bandingannya dalam sejarah umat manusia itu, malaikat Jibril menyaksikan ketaatan keduanya. Setelah kembali dari surga dengan membawa seekor kibas, kagumlah ia seraya terlontar darinya suatu ucapan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Seketika Nabi Ibrahim menyambutnya dengan la ilaha illallah wallahu akbar, dan kemudian disambung lagi oleh Nabi Ismail dengan kalimat Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha yang berbahagia, inilah sejarah pertamanya kurban di hari raya kurban yang kita peringati pada pagi hari ini. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Kurban yang diperintahkan tidak usah anak kita, cukup binatang ternak, baik kambing, sapi, kerbau ataupun lainnya. Sebab Allah Maha tahu kita tidak akan mampu menjalaninya. Jangankan memotong anak kita, memotong sebagian harta kita untuk menyembelih hewan kurban, kita masih terlalu banyak berpikir. Memotong 2,5% harta kita untuk zakat, kita masih belum menunaikannya. Memotong sedikit waktu kita untuk sholat 5 waktu, kita masih keberatan. Menunda sebentar waktu makan kita untuk berpuasa, kita tak mampu melaksanakannya dan sebagainya. Begitulah banyak dosa dan pelanggaran yang kita kerjakan, yang membuat kita jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Idul Adha yang berbahagia, hikmah yang dapat diambil dari pelaksanaan salat Idul Adha ini adalah bahwa hakikat manusia adalah sama, yang membedakan hanyalah takwanya. Dan bagi yang menunaikan ibadah haji pada waktu wukuf di Arafah, memberi gambaran bahwa kelak manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk dimintai pertanggungjawaban. Di samping itu, kesan atau iktibar yang dapat diambil dari peristiwa tersebut adalah pertama, hendaknya kita sebagai orang tua mempunyai upaya yang kuat membentuk anak yang soleh, menciptakan pribadi anak yang religius, anak yang berbakti pada orang tua, lebih-lebih berbakti kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, perintah dan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah harus dilaksanakan, harus disambut dengan tekad sami'na wa ata'na. Karena sesungguhnya ketentuan-ketentuan Allah pastilah manfaatnya kembali kepada kita sendiri. Hadirin jamaah Idul Adha yang berbahagia, iktibar ketiga adalah kegigihan syaitan yang terus-menerus mengganggu manusia agar membangkang dari ketentuan Allah. Syaitan senantiasa terus berusaha menyeret manusia kepada kehancuran dan kegelapan, maka janganlah mengikuti bujuk rayu syaitan. Keempat, jenis sembelihan berupa bahimah, binatang ternak. Artinya dengan matinya hayawan ternak, kita buang kecongkakan dan kesombongan kita, bahwa hawa nafsu hayawannya harus dikendalikan. Jangan dibiarkan tumbuh subur dalam hati kita. Hadirin yang berbahagia, tepatlah apabila hari raya Idul Adha digunakan menggugah hati kita untuk berkorban bagi negeri kita tercinta yang tidak pernah luput dirundung kesusahan. Sebab pengorbanan Nabi Ibrahim yang paling besar dalam sejarah manusia, itulah yang membuat Ibrahim menjadi seorang nabi yang besar dan mempunyai arti yang besar. Dari sejarahnya itu lahirlah kota Makkah dan Ka'bah sebagai kiblat umat Islam di seluruh dunia. Dengan air Zam-Zam yang tidak pernah kering sejak ribuan tahun yang silam, sekalipun tiap harinya dikuras berjuta-juta liter, sebanyak tonggak jasa seorang wanita yang paling sabar dan tabah, Siti Hajar dan putranya. Akhirnya dalam kondisi seperti ini kita banyak berharap, berusaha dan berdoa. Mudah-mudahan kita semua, para pemimpin kita dalam berjuang tidak hanya mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok, tapi berjuang untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat, bangsa dan negara. Kendatipun perjuangan itu tidaklah mudah, memerlukan pengorbanan yang besar. Hanya orang-orang yang bertakwalah yang sanggup melaksanakan perjuangan dan pengorbanan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan perayaan Idul Adha kali ini mampu menggugah kita untuk terus bersemangat, rela berkorban demi kepentingan agama, bangsa dan negara. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi kathiro, wa subhanallahi bukrata wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa tahu amanaha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sana bi malaikati bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu